Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reza Fitriansyah. Baik, kita ke pertemuan ketiga. Untuk pertemuan tiga ini kita merancang aplikasi sebelum kita nanti memodifikasi aplikasi itu seperti apa. Nah, untuk yang kemarin yang sudah kita download adalah Adobe Dreamweaver. Kita ekstrak file. Oke. Oke, sudah selesai. Nah, di sini ada Adobe Dreamweaver. Kita buka. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke exam PP. Kita di sini kita klik. Nah, sudah muncul. Lalu kita buat. Nah, ini di start. Kalau Apache itu untuk web browsernya kita tampilkan, untuk MySQL adalah database yang akan kita tampilkan. Oke. Selanjutnya kita ke htdocs dulu. Kita buat namanya adalah si pusta 1. Nah, seperti ini. Oke, di dalam si pusta 1 itu kita isi, atau kalian buat nanti folder. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa download ke link yang akan saya berikan pada pertemuan. Oke, yang pertama harus kita buat adalah yaitu mengaktifkan. Nah, kalau ini udah dibuat, sudah selesai, kita mengaktifkan program ke Dreamweaver. Bagaimana caranya? Kita klik ini, manager site. Oke. Setelah itu kita new site. Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Dan di sini kita buat namanya perpustakaan SMA. Oke. Setelah itu, nah, ini adalah penyimpanan folder local set folder. Ini dimana nanti kita akan mengambil sebuah folder yang mana nanti kita bisa memodifikasinya di Dreamweaver ini. Kita cari, jadi kita simpan di htdocs, di C, xmpp, htdocs. Nah, ini ada si pusta. Nah, ini kita klik, select. Oh, enggak. Nah, ini kita klik select. Oke, nah ini sudah berhasil. Langkah kedua yaitu kita kita ke advanced setting. Nah, local info. Nah, di sini web URL-nya, maka dia akan tampilnya kemana. Nah, ini kita kasih nama localhost di browser ya, ini untuk menampilkan di browser. Localhost si pusta 1, kita beri nama si pusta 1. Oke, dan kita save, kita down. Udah selesai ini, maka dia akan tampil di bawah sini. Nah, untuk langkah selanjutnya mengaktifkan program ke oke, ini udah selesai. Nah, ini oke, kita lihat folder-foldernya. Folder yang ada di xmpp tadi, si pusta kita. Nah, di sini ada cetak. Nah, cetak di sini masih kosong.
dapat digunakan menyimpan halaman program cetak, nanti kita isi, dan ke data ke printer file dibuat terpisah dengan menu utama supaya dapat dicetak dengan ukuran penuh. Nah, ini untuk cetak. DB ini untuk database kita. Database kita itu kita buka. Di sini kita lihat, nah ini untuk database kita. Nah, database kita itu adalah Pustaka DB1. Nanti kita akan ke tahap selanjutnya. Nah, ini yang kemarin kita sudah buat. Ini database yang ada di file si Pusta ini. Ini nanti kita bisa ekspor. Nah, kalau import itu kita masukin, nah kalau ekspor itu kita mengirim. Nah, untuk foto, nah nanti kalian bisa download yang tadi saya bilang. Foto sudah ada di sini. Nah, di sini foto di sini itu adalah di dalam folder foto terdapat subfolder, nah siswa dan buku. Nah, untuk buku ini, nah untuk yang kedua dipakai menyimpan data gambar. Jadi kalau misalnya kalian ke website, sebentar, ke website itu di sana ini kita Gramedia lah taruh. Nah, ini ya, Gramedia juga. Nah, ini buku online. Nah, nanti dibuat, nah seperti inilah yang akan ditampil dari folder yang tadi, folder buku ini. Untuk foto siswa, ini masih yang ini nanti kalian bisa upload sendiri, maksudnya kalian bisa tambahkan di gambar. Nah, image ini dipakai menyimpan semua file gambar atau icon seperti ini yang kemarin saya sudah liatin contohnya. Nah, ini ada add itu untuk menambahkan data. Nah, ini buttonnya. Nah, ini ada list, ada print. Nah, ini adalah image untuk kita nanti di dalam programnya kita kasih gambar-gambar biar lebih menarik program kita. Nah, di sini ada yang namanya library. Nanti kalian buat library ini menyimpan file library, dipakai nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada lagi ke plugin. Nah, ini kalian nanti saya berikan dari link yang saya akan berikan. Nah, di sini ini adalah JavaScript. Nah, ini JavaScript ini untuk kalender. Saya menggunakan JavaScript ini untuk kalender. Nanti kalian bisa copy saja. Untuk style ini adalah CSS-nya. Nah, ini. Oke, sekarang kita buat, sudah selesai, sudah. Oke, sekarang kita ke Dreamweaver. Nanti kalian buat. Yang pertama yang sudah saya berikan itu memang ada beberapa yang sudah kalian nggak perlu modding lagi, tapi saya jelaskan nanti. Nah, ini kita buat yang pertama adalah, pertama itu kalau kita mau membuat itu kita harus klik new dulu. Nah, seperti ini. Kita pilih ini PHP, kita create. Nah, di sini kalian mau buat apa? Misalnya di sini kita akan ngebuat, nanti kalian ada di presentasi, kalian buat script, ya kan? Script untuk ini script untuk, nah ini di library ini. Nah, saya udah buat soalnya. Nah, ini nanti kalian buat seperti ini. Nah, ini ya kan, ini kalian buat, ini adalah
my host ini adalah localhost, dimana kita server itu offline ya, untuk lokalnya server itu. My user root seperti biasa, passwordnya nggak usah my password ini. Nah di my dbms ini database kita. Ini pustaka db1 sama seperti kita buat yang kemarin, pustaka db1. Nah kita ini databasenya. Ini koneksi web server lokal. Nah ini bacanya adalah koneksi DB, koneksi database MySQL connect. Nah ini connectnya ke ini. Nah jika dia berhasil, maka dia langsung terhubung. Echo. Nah ini menampilkan gagal. Kalau misalnya gagal itu nggak bisa masuk databasenya, gagal. Nah ini pakai echo perintahnya. Koneksi MySQL gagal, periksa host, user, passwordnya. Nah jadi kalau password kalian salah, hostnya salah, usernya salah, kalian akan mendapat perintah koneksi MySQL gagal. Memilih database pada MySQL server. Nah di sini kalian memilih. Jika gagal ya kalian akan berhenti tidak ditemukan. Nah ini tidak ditemukan. Nah nanti kalian kalau udah buat in connection.php ya kan, kalian save as di mana. Jadi gini, C kalian naruh examnya di mana, exam htdocs ya kan, si pusta 1, pilih library. Nah ini baru ketekan save. Nah ini untuk in connection. Nah untuk membuat lagi, kita membuat library. Nah coba saya lihat dulu sebentar. Ini apa nih? Coba kita lihat library. Nah, sama seperti yang tadi. Oke benar. Sama seperti yang tadi, kita new lagi baru ya kan. Ini PHP create, kalian masukkan data in library.php. Nah ini pengaturan tanggal komputer. Jadi kalian perintah ini adalah mengatur tanggal komputer. Misalnya tanggalnya ada tanggal 30 bulan 3 atau bulan Maret 2021. Nah ini yang Asia. Fungsi untuk membuat kode otomatis. Nah di sini kalian fungsi kode untuk otomatis. Nah ini, di sini ya, sampai sini. Jadi fungsi ini ya kan, select bintang from table ya kan, tabel yang mana, tabel yang kita sudah buat. Nah untuk yang otomatis itu biasanya kalian di sini B001 nanti kalian, jadi yang sudah kalian buat kayak auto increment itu kemarin, coba kita lihat di sini yang auto kayak increment mana ya kemarin, saya agak lupa. Struktur tidak akan ada penerbit. Jadi auto increment itu, jadi nanti kita akan tersambung dengan nanti ya udah nanti saya agak lupa yang auto increment itu. Nah ini nanti kita bisa select. Nah ini contoh aja, contoh sedikit yang tadi misalnya ada. Nah ini jadi buku itu ada misalnya matematika, nanti kalau kita udah dibuat programnya itu akan muncul di B0 connect. Kita akan misalnya ini ya. Nah di sini ini kan, ini akan terjadi seperti ini. Ini adalah perintahnya yang tadi otomatis ini. Kalian ketik ini
sampai sini. Nah, jadi dia akan otomatis perintahnya akan, tadi kita udah lihat K0. Nah, sama kayak B001 ini. Nah, ini datanya udah otomatis. Ini udah berapa? 23 ya. Kita tambah data baru. Nah, di 24. Selanjutnya itu ini kan membuat kode otomatis. Nah, fungsi membalik tanggal dari format Indo, ya kan? Indo itu ada date, month, years. Nah, ini maksudnya adalah tanggal, bulan, tahun, ya kan? Bagaimana ke Inggris gitu kan? Kalau Inggris itu kan berarti dia dari tahun. Kalau Inggris itu seperti ini contohnya ya. Kita udah buat kita kasih lihat ini. Oke. Nah, ini English. Nanti kalian bisa dibalik otomatis. Ini English. Nah, fungsi dari yang tadi, perintah tadi itu adalah membalik ke English. Nah, fungsi untuk membalik tanggal dari format English ke Indo. Nah, ini caranya. Ini tanggal, bulan, tahun. Ini tahun, bulan, tanggal. Dibalik. Nah, ini fungsi untuk membalik tanggal dari format English ke Indo ya. Udah. Nah, ini fungsinya nih. Nah, di sini ada nama bulan. Ya kan? Nama bulan. Nah, ini nama bulan ini yang nanti akan dipanggil ke database kita gitu. 0 Januari, coba kita lihat database kita. Kita belum berubah lagi. Nanti kita akan ubah. Ini kalian ketik. Nah, nanti kalian akan array tipe datanya 01 Januari 02 ya, pokoknya sampai Desember 12. Nah, ini tanggalnya. Ini kembali ke tanggal, return fungsi hitung hari. Nah, ini bisa menghitung hari 24 kali 3600. Fungsi untuk membuat format rupiah pada angka uang, ya kan? Nah, di sini ini kalian bisa menggunakan fungsi ini, function format angka, number format. Nah, ini kalian bisa nanti uang itu akan otomatis berubah gitu. Fungsi untuk format tanggal dipakai plugin kalender. Nah, ini plugin kalender itu yang tadi yang kita panggil nanti font tanggal. Nah, ini kalendernya, image kalender. Nah, kalian nanti manggil data ini. Nah, ini fungsi angka terbilang. Fungsi angka terbilang itu maksudnya apa, Pak? Nah, ini kalian misalnya punya duit itu 100 rupiah, ya kan? Ini angkanya, datanya 1, 2, 3 sampai 11. If, nah jika kurang dari 12, nah inilah yang akan di perintahnya akan diambil. Nah, kalau misalnya ini lebih dari, misalnya ini kurang dari 20, ini belasan berarti. Nah, ini kurang dari 100, ini terbilang enggak, iya ya, terbilang puluhan. Ini angka terbilang, ini angka terbilang. Oke, ini ada 1000. Nah, ini maksud saya. Nah, ini 100, ya kan, ini 1000. Nah, ini udah 1 juta dan seterusnya gitu kan, bisa 1 miliar. Kalian bisa tambahin pakai angka terbilang ini. Oke, habis ini sudah selesai, kalian save. Sudah selesai. Nah, kalian ini adalah library. Nah, ini seperti ini, save di sini misalnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kita akan membuat file pilihan. Oke. Ini sudah. Nah, kita new lagi baru. Nah, ini pilih PHP create, ya kan? Udah selesai. Nah,
saya akan tunjukkan pilihan. Nah ini untuk pilihan. Nah ini satuannya ada array. Nah ini di sini ada kilogram, botol per botol, misalnya dos, karton, satu saset, satu bungkus, satu lembar, satu unit. Nah ini untuk produk barang satuan. Kalau di Tokopedia kan ada per pieces, per kilo, ya kan, untuk yang dipesan gitu. Nah ini sama, kita produknya menggunakan ini. Nah membuat daftar bulanan. Nah ini list bulan sama seperti tadi. Array. Nah nanti ini dipanggil pilihan. Jadi kalau kita nanti ada perintahnya untuk di menu utama. Nah membuat daftar nama bulan. Nah ini hampir sama ya. Jadi gini, ini bulan untuk apa ya, sebelumnya. Contohnya kayak gini deh. Laporan apa ya? Bulan. Jadi dia ada tanggal sebelum dan sesudah gitu. Misalnya kayak mau narik duit gitu. Kita kan ada dua ya tanggalnya ya. Misalnya tanggal, coba deh, pengembalian. Jadi peminjaman misalnya tanggal data peminjaman. Nah ini kayak gini, misalnya tanggal peminjam, tanggal pengembalian. Misalnya tanggal peminjam itu segini. Nah tanggal pengembaliannya itu dengan PJ007, ya kan, 007. Di sini nggak ada. Ini adanya ada berapa nih? 006 ada nggak? Oh, di sini nggak ada. Jadi kalau misalnya ada, jadi tanggal sebelum data peminjam, jadi kan dia minjem dulu. Nah yang tadi itu, ini yang awal. Nah ini yang akhir. Oke. Nah nanti udah selesai kalian coding ini, kalian save as. Nah untuk pilihan.php. Nah oke. Ya kita langsung ke index.php. Nah index.php ini nanti kalian sudah dapat juga. Nah ini untuk dimana program yang akan dipanggil pertama kali. Jadi ini include library in connection. Jadi koneksi database dipanggil dari ini ya, dari index.php ini. Library ini nama folder yang tadi kita buat, .inch library.php. Nah library.php tadi yang kita setting tanggal, terus ada apa lagi nih? Ada hitung hari, ada jumlah bilangan, misalnya kayak 100, 200, 1000, 1 juta. Nah itu pilihan. Nah ada pilihan juga yang kilogram, satuan, terus ada tanggal untuk menentukan di mana tanggal mulai, di mana tanggal akhir. Nah ini tanggal.php nanti kalian dapat untuk menyeting tanggal agar otomatis ya. Oke. Nah ini yang di sini adalah baca jam. Nah ini baca jam pada komputer ya. Ini title itu kayak apa ya, kayak gini. Nah ini namanya title. Oke. Nah ini yang di sini ini cuma mau kalian gak usah rubah, kalian ikutin aja. Ini gak usah di otak-atik biar nggak error. Kalau mau di otak-atik ya harus disimpan dulu. Nah untuk terus kita ke menu.php. Nah menu.php ini di sini adalah kita menamakan setiap menu yang ada pada program utama kita. Nah ini
yang ada program utama, ada home, data user, data penerbit, dan lain-lain. Nah, untuk nyeting ini ya begini caranya. Nah, ini gampang. Misalnya kita ganti saya, kita save, kita rubah. Nah, ini keganti kan. Nah, ini adalah yang akan dipanggil nanti gitu. Jadi menu.php ini fungsinya berisi untuk menjalankan file program, membuat menu yang ditampilkan aplikasi dari sini. Nah, jadi membuat menu dulu gitu kan. Nah, tadi kita balik lagi ke home, kita save lagi. Kalau udah disimpan lagi, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini hasil seperti ini. Nah, buka file.php adalah file program untuk menjalankan setiap menu. Oke, kita buka file.php. Nanti kalian sudah ada juga. Nah, ini. Nah, ini kontrol menu. Ya kan? Mengontrol menu apa aja. Nah, ini get mengambil buka program. Jika mendapatkan variabel URL, maka di open. Nah, jadi dia akan membuka setiap program yang dijalankan. Nah, info.php yang akan dipanggil dengan buka file. Nah, info.php ini halaman utamanya, info apa aja. Nanti kita ke info habis ini, login, validasi, logout, user data, ya kan. Nanti ini akan nyambung ke setelah pertemuan ini, user, penerbit yang sudah kita buat .php ini kita belum buat. Minggu pertemuan berikutnya kategori .data. Nanti ini semua yang ada di buka file ini untuk memanggil yang ada di sini, file-file di sini. Nah, ini get open. Nah, ini Cipusta 1. Nah, yang tadi itu kita menu.php, coba menu. Info.php yang dipanggil menu karena enggak ada yang menjalankan ya. Nah, ini terus halaman utama info.php, nanti kita bahas info.php setelah ini. User data, coba menu.php info. Oke, kita lihat yang info. Nah, ini jadi nanti yang ini kalian sudah dapat. Nah, nanti kita akan membuat kategori data itu apa aja fungsinya, kategori add buat apa, kategori delete, nanti ini akan berhubungan. Tapi ini jadi otak-atik buat minggu ke depan. Nah, ini udah selesai info.php. Oke, info.php. Di sini info.php itu dia di sini belum ya, kita belum masuk ke akses login ini sistem. Nah, di sini adalah kita bisa membuat echo. Nah, echo itu untuk menampilkan perintah selamat datang, ya kan? Selamat datang apa gitu. Nah, ini SMA. Nih, yang bisa ngerubah ini adalah echo yang di sini. Kita rubah ya. Ini adalah selamat datang. Oke, kita simpan dulu. Kita simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini. Nanti ini kalian masukin ke nama SMK kalian masing-masing. Nah, ini Anda login sebagai admin. Ini itu nanti buatnya. Kenapa yang selamat datang SMA ini variabelnya, jadi yang untuk yang utama ini
ini belum ada. Nah itu di data user nanti mungkin. Kalau ini kan home ya, ini home. Nah ini untuk login, atau nanti kita akan membuat di bagian sini data user itu ada namanya seperti ini. Masih kosong ya, kosong kosong kosong. Oke, sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.